Setup dasar OJS selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu manajemen. Yang pertama, akses to journal content, open access polisinya diklik, sudah diklik di sini, kemudian biarkan seperti ini. Yang ini tidak usah diconteng. Kemudian untuk user registration, pilih yang paling atas. User can register themselves with journal in one or multiple roles, readers, authors, and reviewers. Kalau dicentang yang ini berarti jurnal manager yang harus mendaftarkan semua user. Nah, kemudian publication schedule ini untuk keterangan jadwal publikasi jurnal. Misalnya jurnal media teknik is published twice a year in June and December. It is also published into version printed and electronic version. Kemudian untuk format jurnal, diklik semua volume number, year, title. Lalu untuk starting point and frequency, kalau pada OJS ini jurnalnya dimulai dari volume nomor 1, volume 1 tahun 2020 misalnya. Kemudian isu per volume misalnya ada 2 volume isu per volume, terus volume per tahun juga ada 2. Tapi kalau misalnya tidak mulai dari volume 1 untuk di OJS-nya maka dikosongkan saja, if item blanks. Misalnya ini dikosongkan saja biar editor yang reset number pada saat proses publikasi. Kemudian identification of journal content ini kita sesuaikan dengan setting DOI kelak. Sesuaikan dengan setting DOI nanti, yaitu centang yang kedua. Custom identifier will be used to identify published items. Kemudian page number option, ini dicentang juga. Page number will be calculated and enter manually in table of content. Jadi, kita ingat juga dalam satu volume, dalam satu tahun, kalau nomor satunya sampai halaman 57 atau 58, maka di nomor kedua, di isu kedua, pada tahun yang sama, itu harus berlanjut di nomor 59, tidak boleh dimulai dari nomor 1. Kemudian, untuk announcement dicentang, kemudian display one of the most recent announcement, boleh display 2 atau boleh 1. Kemudian untuk additional information, kalau ada informasi tambahan yang penting untuk diketahui pembaca, silahkan ditambahkan. Untuk copy editors, klik yang kedua, dan copy edit instruction-nya sudah terisi di sini. Layout editor, pilih yang kedua, layout instruction, biarkan kosong. Kemudian ini juga layout templates dikosongkan saja. Reference linking, proofreads-nya yang kedua, di sini sudah ada otomatis dari OJS. Lalu klik save and continue. Selanjutnya setup yang terakhir yaitu yang deluxe bagian kelima. Deluxe ini menampilkan tampilan pada halaman
depan jurnal biasanya. Nah, yang pertama untuk jurnal title, untuk title text-nya dikosongkan, kemudian title image-nya diisi dengan gambar header ini. Tapi kalau di sininya belum siap gambarnya, maka diisi di title text. Gambar ini juga disesuaikan. Kalau sudah kita upload tapi tahu-tahu kebesaran, maka dikompres lagi, dikecilkan lagi ukuran gambarnya sehingga jadi pas. Kemudian jurnal logo, kalau ada logonya, logo jurnal seperti ini misalnya untuk Sainmatika itu logo jurnalnya ini SM ini, maka diupload. Kalau belum dikosongkan saja. Kemudian jurnal thumbnail. Ini jurnal thumbnail ini adalah jurnal yang tampil di halaman jurnal Univ PGRI Palembang. Kalau tidak salah yang untuk yang di sini, ini jurnal thumbnail. Kalau tidak salah seperti itu. Kemudian jurnal homepage konten. Nah, jurnal description ini adalah yang tampil di perikanan dan budaya perairan. Di sini masih kosong. Ini tampilkan misalnya scoop jurnal, kemudian bisa ditampilkan ISSN, bisa ditampilkan penerbitnya, misalnya jurnal media teknik adalah, dan saya sarankan ini dalam bahasa Inggris saja. Jurnal media teknik is a scientific journal published by, dan seterusnya. Kemudian homepage image gambar di homepage ini sudah ada, yaitu yang ini, gambar cover. Kemudian current issue, a table of contents for the current issue, terserah ini boleh dicentang, boleh tidak. Konten tambahan, kalau ada konten tambahan bisa diisi. Kemudian jurnal page header, ini sama. Seperti yang di atas. Kemudian jurnal logo, have icon, alternate header, kemudian jurnal page footer. Jurnal page footer bisa kita isi kembali dengan lisensi Creative Commons seperti ini. Atau kita isikan dengan info kontak jurnal boleh, atau indeksasi jurnal boleh. Biasanya kalau di contoh misalnya di Sainmatika, saya isi dengan dari sini sampai ke sini. HTML Creative Commons yang sebelumnya bisa dikopikan lagi ke sini. Misalnya saya ambil contoh dari Sainmatika ini. Kemudian navigation bar, ini adalah untuk menu
di atas untuk menambah menu di atas. Misalnya di sini contohnya saya tambah fokus dan scope jurnal, kemudian info kontak jurnal. Misalnya label name-nya focus and scope. Klik, kemudian URL fokus dan scope-nya bisa kita lihat di about journal. Ini fokus dan scope, klik kanan, copy link address-nya, dipaste, kemudian ditambah add items, misalnya untuk menambah kontak jurnal. Kontak us, URL-nya yang bagian sini, copy link address, paste. Oke, nah untuk jurnal layout, ini adalah pengaturan urutan, misalnya yang right sidebar ini, subscription user, roles kita bisa atur, kita bisa naik turun, misalnya subscription blocknya kita turunkan. Dia akan ini kan urutannya, user, notification, journal content, dan seterusnya. Kemudian information boleh dikosongkan, boleh diisi sesuai default dari OJS. Kemudian links bisa kita sesuaikan, lalu di save dan continue. Maka kita lihat tampilan home jurnalnya akan berubah. Nah, ini kita tadi nambahkan ini, kemudian page footernya. Ini page footernya nanti dihapus, disesuaikan dengan jurnal masing-masing.